Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa ProU Channel, dalam sejarah Indonesia, terutama awal abad 20, kita sering mendengar munculnya banyak organisasi-organisasi seperti NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, dan sebagainya. Banyak orang menjadi punya persepsi bahwa umat Islam itu sejak awal, bahkan sampai di Indonesia pun awal abad 20 itu terpecah belah karena adanya organisasi-organisasi itu. Padahal kalau kita lihat apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka perjuangkan, juga melihat bagaimana mereka berdinamika di dalam sejarah, persepsi itu seharusnya tidak muncul. Sebab walaupun mereka ada di dalam organisasi yang berbeda, Muhammadiyah, Persis, NU, Al-Irsyad, Al-Ittihad Islamiyah, Persyarikatan Ulama dan sebagainya, mereka ini sebetulnya mendirikan organisasi ini dalam wilayah perjuangannya masing-masing. Nah, sementara dalam konteks hubungan antar organisasi itu sendiri, mereka punya pemikiran untuk bersama-sama, untuk bersatu. Nah, salah satu buktinya setelah organisasi-organisasi ini berdiri, dan memang kadang-kadang juga ada perselisihan-perselisihan yang cukup meresahkan di tengah masyarakat di antara organisasi ini. Tetapi itu tidak merupakan sesuatu yang terus-menerus berlangsung, karena ini sifatnya sesuatu yang manusiawi, bahwa satu kelompok dengan kelompok yang lain pasti ada pergesekan. Nah, gagasan mereka tentang umat Islam itu sama seperti di zaman Nabi, zaman para sahabat dan seterusnya, bahwa mereka menginginkan umat Islam ini bersatu. Salah satu faktanya adalah organisasi-organisasi ini dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama dari mereka berdiri, itu menginginkan adanya persatuan di kalangan umat Islam yang mereka gagas melalui kongres-kongres umat Islam, dan akhirnya organisasi-organisasi ini menyepakati berdirinya Majelis Islam A'la Indonesia pada tahun 1938. Yang di Majelis Islam A'la Indonesia ini berkumpul para tokoh, para pemimpin dari berbagai organisasi yang berdiri di awal abad 20 ini, dan mencerminkan bahwa umat Islam di Indonesia ini memang secara prinsip mereka punya visi untuk kebersatuan umat Islam. Sehingga kalau kita tarik misalnya kepada apa yang kita saksikan pada hari ini atau yang kita hadapi hari ini, kita dibentur-benturkan antara umat Islam yang satu dengan umat Islam yang lain. Nah, ini kita harus waspada bahwa pasti yang membentur-benturkan ini adalah orang-orang yang berada di luar gerakan Islam itu sendiri. Sebab gerakan Islam pada prinsipnya semuanya memiliki visi yang sama, yaitu tentang wahdatul ummah, tentang kesatuan umat Islam. Karena memang umat Islam ini lahir dari rahim Nabi yang sama, Nabi Muhammad SAW. Walaupun menghadapi sejarah yang berbeda-beda, mereka berdinamika, tetapi pada prinsipnya tali Allah yang mengikat mereka ini tidak pernah berbeda-beda. Sehingga kita harus menarik pelajaran dari peristiwa ini bahwa umat Islam sesungguhnya visinya adalah persatuan, dan apabila ada umat Islam yang menginginkan perpecahan, maka ini pasti disebabkan karena ada kekuatan-kekuatan dari luar yang mencoba ingin menghancurkan persatuan umat Islam ini, dan ini harus diwaspadai oleh umat Islam. Ini pelajaran bagi kita dalam menghadapi berbagai dinamika gerakan Islam di Indonesia ini. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.